saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Melalui bacaan Injil ini, Yesus menegaskan kepada para murid-Nya dan orang banyak yang berbondong-bondong mendengarkan pengajarannya. Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang menangis. Tetapi nyatanya ini bertentangan dengan kehidupan orang-orang yang mendengarkan pewartaannya ini. Apa persis yang mau dikatakan, mau disampaikan oleh Yesus Kristus? Tentu saja yang Yesus maksudkan ialah bahwa keadaan aktual yang sedang mereka hadapi, yaitu kemiskinan dan juga kelaparan dan juga penganiayaan, kesusahan yang mereka alami, akan bisa diubah oleh Allah menjadi kebahagiaan ketika mereka harus membuka diri dan percaya kepada Yesus Kristus yang sekarang hadir di tengah-tengah mereka. Melalui pelayanan Yesus dan juga perhatiannya kepada orang-orang yang lapar, miskin, dan juga sakit ini, sebetulnya kebahagiaan itu sudah mulai dirasakan oleh orang-orang yang bersangkutan. Tetapi mereka akan mengalaminya secara utuh, secara penuh, juga karena Yesus Kristus. Yesus Kristus yang melaksanakan misinya dengan menderita, wafat di salib, dan dibangkitkan oleh Allah, membuat kebahagiaan manusia tadi tidak hanya bersifat sementara, tidak hanya bersifat sekarang ini. Kalau mereka dikenyangkan oleh Yesus Kristus karena bantuan yang dia berikan melalui roti misalnya, atau menyembuhkan orang-orang sakit, justru keadaan mereka akan lebih bagus, akan lebih baik oleh karena Yesus Kristus ini. Maka orang-orang tadi bukan hanya bahwa mereka hidup bahagia sekarang ini di dunia, tetapi juga pada saatnya akan mengalami kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang utuh bersama dengan Allah di dalam kerajaannya, oleh karena Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena mereka yang sejak di dunia ini membuka diri dan membangun hubungan yang khusus dengan Yesus Kristus, dengan mendengarkan pewartaannya dan melakukan apa yang diajarkannya, kebahagiaan itu sudah mulai dirasakan, dan kesempurnaannya, keparipurnaannya nanti akan terjadi ketika Yesus dibangkitkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sedangkan orang-orang yang seperti dikatakan di dalam Injil tadi, orang-orang kaya, orang-orang yang tidak mau membuka diri kepada Tuhan, tidak mau membuka diri kepada Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka, mereka justru akan mengalami kebalikannya. Mereka yang memiliki kelimpahan itu justru akan mengalami nasib seperti orang miskin, karena dirombak, diubah, dijungkir balikan oleh Allah posisi mereka. Mereka yang tidak mau mendengarkan Tuhan, mereka yang tidak mau memperhatikan orang miskin, tidak mau berbagi dengan orang miskin, dengan kekayaan-kekayaan yang mereka miliki, maka pada saatnya ketika Allah merombak dan mengubah posisi mereka menjadi orang miskin, mereka akan mengalami nasib seperti orang miskin. Mereka akan lapar, mereka akan kekurangan makanan, mereka akan berduka cita, mereka akan menangis karena semua yang mereka miliki dirampas atau diambil oleh Allah, Sang Pemberi rezeki dan rahmat itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu apapun posisi kita, apalagi seperti COVID seperti ini, mungkin banyak saudara-saudari kita yang mengalami kelaparan karena secara ekonomi juga kita berkekurangan. Tetapi
Kalau kita senantiasa membuka diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita, akan menolong kita dengan caranya, sehingga kita senantiasa mengalami rahmat-Nya melalui bantuan orang-orang lain. Karena itu, kesulitan apapun, situasi COVID seperti ini, kita diajak untuk senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan, supaya kita semakin mengalami rahmat-Nya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati.